but my word stands alone, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us, and more than enough for me. Oh Jesus, Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. because your grace overflows in us, and more than enough for me. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Percaya Allah kita dahsyat, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus kita teramat baik, amin. Sebelum kita akan memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu. Kita mau buka ibadah kita saat ini dengan doa. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Setiap hari selalu baru kami rasakan. Bahkan hari ini Tuhan kami merasakan bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu bersorak, kami rindu mengucap syukur, menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersuka cita bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah tertandingi, amin. Mari bertepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Mari bersuka cita bagi Raja kita. Oh haleluya. Mari saja kita selalu bangkit berdiri sama-sama. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan.
Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Come on. Betapa hebat, Betapa kuat. amin. Dahsyatnya Allah kita. Dialah Yesus, Dia bernama Yesus Raja segala. Sekali lagi katakan betapa hebat. Oh, betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat. Betapa kuat. amin. Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Adalah kita. Saya mau lihat semua tepuk tangan di atas kepala. Betapa hebat, come on. Jemaat Tuhan di tempat ini suaranya bagi Tuhan. Dia berjaya. Amin. Sekali lagi katakan, betapa. Masih jemaat Tuhan di tempat ini, saya rindu lebih lagi dari ini Bapak Ibu Saudara katakan, betapa hebat. Dengan iman katakan Yesus kita hebat. Haleluya, Dia berjaya. Yes, kami bangga kami punya Tuhan yang hebat. Engkau dahsyat Tuhan. Dia bernama Yesus Raja segala. Mari katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya Atas semua perbuatannya. perbuatan menyata Tuhan. Betapa hebat, Betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Mari dengan iman katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Yesus Allah kita. Come on. Yesus Allah kita. Lagi kasih tepuk tangan paling dahsyat. Tepuk tangan paling meriah bagi Raja. Sebab Dia adalah Allah yang hebat, yang setuju. Boleh katakan amin. Amin. Coba sebelum duduk Bapak Ibu lihat kiri dan kananmu, katakan Yesusmu hebat. Yesusku hebat. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Dipersilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang paling mengerti setiap masalah hidup kita. Amin. Ketika kita menceritakan setiap masalah kita kepada orang, bahkan orang terdekat, bisa mengecewakan kita. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang setia. Dia Allah yang paling tahu, Dia Allah yang mengerti, dan Dia katakan bahwa ketika engkau mempunyai beban berat, mari datang sama Tuhan. Ceritakan semuanya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
percaya sesuatu akan terjadi. Oh, sesuatu terjadi. Sesuatu akan terjadi saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Yes. Mari kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh lagi kita mengatakan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Adalah jawaban Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Terima kasih Yesus. Dia selalu pedulikan. Pedulikan kami. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari datang sama Tuhan, katakan Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang unikku dan bebaskanku. haleluya. Dia ubah hidupku, Membarui hati kami Tuhan. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih sungguh lagi katakan Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, kami terima Tuhan. anugerah-Nya yang unikku Bebaskan dan kami. bebaskanku. Dia ubah hidupku, Yesus. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu angkat suara, angkat tanganmu sembah Tuhan, katakan sujud. Hari ini kami datang di altar-Mu Tuhan. Benar kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Aku terima. Yes Lord. Engkau yang membebaskan kami dari setiap masalah kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam hidup kami Yesus. Dia ubah hidup kami Tuhan. Kami imani sesuatu akan terjadi. Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya, Terus satu lagi kita mengatakan
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Come on. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Oh, I sing praises to your name. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Yes, we praise your name. We praise your name, oh Lord. Your name is great and worthy to be praised. Oh, and I sing praises to your name. Terima kasih Tuhan. We praise your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Lagi katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat kedua tanganmu sembah Tuhan, katakan, I sing praises to you. We praise your name, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. And praise Him. I sing praises
Tuhan. Kami mengucap syukur buat masa depan kami yang dipegang penuh oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami begitu yakin bahwa di hari esok kami Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kami. Mengucap syukur Tuhan buat semua yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena kami tahu semuanya adalah rangkaian yang indah yang Tuhan buat untuk kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bermegah bahkan seperti Paulus katakan di depan apapun pergumulan hidup kami. Karena itu adalah kesempatan di mana kami belajar tekun ya Tuhan. Dan supaya lahir sebuah karakter yang tahan uji dan sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih atas undangannya. Saya belum pernah ke sini nih. Ke Kuncit udah berkali-kali, sini belum pernah. Oke. Adik saya udah pernah Ibu ya? Oh ya, adik. Oh ya, Jesse itu adik saya, lebih tinggi cuman dia adiknya. Waktu dia lahir susu udah lebih banyak mungkin kali ya, jadi badannya lebih besar. Dia tinggal di sebelah rumah saya sama mama saya, jadi sering ketemu lah ya. Oke, kita buka sama-sama 2 Petrus 3 ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Haleluya. Firman Tuhan katakan begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, supaya jangan sesat, jangan sampai tersesat maksudnya, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Caranya bagaimana? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh di dalam kasih karunia, ya, dan kemudian di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan pengenalan sama tata ibadah. Tata ibadah itu ciptaan manusia, semua tempat punya DNA masing-masing, semua gereja punya cara masing-masing, hormati. Hormati sinode, hormati organisasi, hormati bahkan agama Kristen. Yesus nggak pernah datang bawa agama Kristen. Yesus datang bawa hubungan. Itu sebabnya bertumbuh di dalam pengenalan sama Tuhan, bukan pengenalan sama organisasi, bukan. Pengenalan sama Yesus ya. Semua yang ada di atas mimbar jangan dikultuskan, dihormati. Ya, apapun yang terjadi di atas mimbar sini, ini semuanya adalah yang dibuat sama manusia untuk menolong para jemaat ya, bersama-sama kita belajar firman dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dimengerti dengan benar ya. Saya sudah ini tahun ke-25 nih, saya pelayanan mimbar, saya udah keluar masuk mungkin udah ribuan gereja. Saya udah melihat banyak sekali bloopers, hal-hal lucu justru yang terjadi di atas ini. Karena memang kan usaha manusia gitu ya, pasti kan ada meleset-melesetnya pasti ada gitu ya. Nah, satu hari nanti kalau Jesse kesini tanya sama dia, karena ini kejadian waktu dia lagi khotbah gitu ya. Jadi dia lagi khotbah gitu ya, terus kemudian worship leadernya naik ke atas mimbar, dia kemudian katakan begini, Bapak Ibu mari kita datang ke hadirat Tuhan dan hari ini kita gak mau malu-malu. Wah luar biasa, dia kasih semangat gitu kan. Terus dia berdoa, Tuhan hari ini Tuhan kami gak mau malu-malu, itu sebabnya Tuhan. Angkat kemaluan kami ya Tuhan. Maksudnya benar, ngucapnya salah. Waktu dia ngomong begitu, dia sadar dia ngucap sesuatu yang mungkin ofensif atau gimana gitu ya. Wah itu sepanjang ibadah udah gak bisa pimpin dengan benar udah. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan gitu. Wah makin chaos deh. Pernah juga di luar kota, saya habis selesai khotbah, hamba Tuhan, gembala sidangnya naik ke atas mimbar, berdoa, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan, aku lepaskan berkat buat istri-istri dan anaknya. Terus dia diem. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya gitu. Ketemu sama saya orang yang suka bercanda pas habis selesai dia turun. Pak, mohon maaf ya, enggak apa-apa Pak. Memangnya gue Salomo apa? Istri banyak. Banyaklah hal-hal kita terjadi kayak begitu, yang kesengkat kabel lah segala macam, banyaklah, saya udah ngeliat segala macam. Itu karena memang ini semuanya harus kita hormati, bukan dikultuskan gitu loh. Makanya banyak orang yang akhirnya ketika yang dikejar adalah tata ibadahnya, datang ke gereja bilang ini, gue gak rasakan hadirat Tuhan. Gue gak suka tuh sama ini, yang dinilai yang ada di atas ini.
Kalau kita fokus, ya kita akan fokus mengenal Tuhan, kita akan terima intisari dari apapun yang kita kumpul di hari ini. Ya, tim praise and worship itu berat loh tugasnya. Saya udah lebih mudah. Kenapa? Karena ketika mereka maju ke depan di lagu pertama, mereka yang bisa lihat muka-mukanya. Muka-muka yang mungkin suami istri, di sini nggak ada pasti. Suami istri yang berkelahi di mobil barusan, mukanya masih bete-bete, itu lagu pertama begitu. Makanya kan worship leader suka bilang gini, masuk lebih dalam lagi yuk Bapak Ibu, kan mereka yang ajak untuk semangat, betul nggak? Ada yang mukanya mungkin lagi baru pas nyembah, tapi mukanya masih di rumah. Gue tadi udah kunci rumah belum ya gitu. Itu lagu-lagu pertama tuh, betul nggak? Mana tadi worship leader? Gitu. Saya makanya selalu berterima kasih sama tim PW lah, karena tugas saya gampang, udah pas maju ke depan, udah semuanya udah nyatu gitu ya. Tugas mereka berat loh. Jadi itu sebabnya ketika datang ke tempat-tempat seperti begini, kita juga harus paham bahwa saya ini gerejanya, ini gedungnya gitu loh. Jadi waktu tahun 2020, waktu bulan Maret terjadi lockdown, orang-orang bilang bahwa gereja ditutup, saya bilang bukan, yang ditutup gedungnya, gereja nggak usah ditutup. Gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, kita nih semuanya. Nah ketika kita sadar tentang itu, dimanapun kita berada, ibadah jalan terus. Karena ketika nanti doa berkat disampaikan, selesai kita pulang, rumah kita berubah jadi tempat ibadah. Karena ketika saya masuk ke situ kan saya gerejanya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Formatnya beda-beda, nggak seperti di gedung gereja. Saya mengasihi suami, istri, anak, orang tua, saya melakukan fungsi saya di dalam kerajaan sorga. Itu ibadah. Kalau enggak, suami istri yang berkelahi di mobil, pas mau datang ke dalam gedung gereja, stop dulu, ibadah dulu, ntar sambung ya. Ingat nggak ada sampai mana tadi? Ya. Udah masuk ke dalam gedung gereja, munafik. Shalom, shalom, semua kayaknya oke-oke aja. Udah selesai doa berkat sampai di mobil, sampai mana tadi? Kan nggak benar, mobil itu berubah loh jadi tempat ibadah. Berubah, karena apa? Saya gerejanya. Saya nggak ngomong gini karena mentang-mentang saya berarti, wah kalau saya udah berdiri di depan sini saya berarti, oh saya sama kok, saya manusia juga. Saya punya pergumulan dan yang memvalidasi saya lulus itu kan orang-orang terdekat saya. Saya bergumul sama motor di Jakarta, kita punya 16 juta motor di Jakarta. Yang selalu kalau jalan begini, syaw, syaw, syaw. Terus kita klakson, pas dia mepet gitu ya. Klakson, dia buka helm, apa lo? Ayo, mau ngapain coba? Gini-gini ada darah Manado kan, ada darah panas juga, gimana? Manusia juga. Istri saya punya paspor yang paling hebat, dia selalu pegang kaki saya. Sayang, udahlah sayang, jangan-jangan ntar di jemaat. Oh iya ya. Kalau saya dengar kata jemaat, saya langsung luluh loh hati saya. Iya ya, mungkin dia lagi bete hari ini gitu ya. Setiap kali ada motor nyebelin, istri saya bilang, sayang ingat ya itu jemaat. Jemaat gereja mana sih kurang ajar semua? Semua jemaat. Tapi saya belajar gitu, saya belajar karena apa ya manusia lah, kita kan punya kelemahan masing-masing. Satu hari saya divalidasi sama dia, kok kamu sekarang udah oke sih, gak pernah kayak kesel gitu. Oh berarti aku udah lulus ya, gitu. Kan pembaharuan budi. Mengerjakan keselamatan itu adalah working out your salvation, bukan working for salvation, bukan. Hati-hati loh dengan kalimat itu. Oh berarti saya harus mengerjakan keselamatan, berarti dengan kuat dan gagah saya, berarti dengan usaha saya, supaya saya bisa dilayakan sama Tuhan, bukan. Working out, berarti pembaharuan budi, sekolah kehidupan tiap hari, diubahkan Tuhan setiap hari, bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu maksudnya, bukan working for salvation, bukan, udah selesai. Postingan saya yang terakhir dikecam orang, oh jelas, karena saya bilang apa, saya paling gak setuju kalau di gereja ada yang berdoa begini, Tuhan layakan kami Tuhan, nggak benar itu. Karena kita sudah dilayakan ribuan tahun yang lalu. Oh tetap aja adalah yang, Pak berarti gak rendah hati dong. Ya ampun. Kan datang kepada Tuhan kita orang berdosa. Pak 1 Yohanes gimana yang bilang katanya kita harus mengaku dosa dan segala macam. Ini pengajaran sesat nih. Gini. Waktu kita mengaku dosa, waktu kita datang kepada Tuhan, mau terima Yesus sebagai juru selamat, jelas kita ngaku dosa. Tuhan ini saya mengaku dosa saya terima engkau sebagai juru selamat. Setelah kita terima dia sebagai juru selamat, ribuan tahun yang lalu di kayu salib, karya dia sudah selesai, dia meteraikan dengan kata apa? It is finished. Hari ini dan sampai selama-lamanya, orang yang percaya sama aku dilayakan. Itu asli, bahasa aslinya adalah hikenu. Hikenu berarti posisi kita setelah terima Yesus, sudah dilayakan. Bahkan ketika kita kepleset pun, dan pasti kita akan kepleset jatuh dalam dosa, tetap kita sudah dilayakan. Makanya ini saya ya, kalau saya sampai slip gitu jatuh misalnya ke dalam dosa, bukan hidup di dalam dosa sama jatuh dalam dosa beda loh. Ya, jatuh, pasti kita semua pernah jatuh lah, secara sadar atau tidak sadar. Ini saya bilang gini selalu, doa saya gini, saya udah pernah doa untuk minta pengampunan waktu terima Yesus, ini doa saya nih. Tuhan terima kasih bahwa dosa saya sudah diampuni, itu doa saya.
Jadi akhirnya saya adalah orientasi di dalam pikiran dan hati saya, orientasinya salib, bukan kesalahan saya. Lama-kelamaan gak mau buat dosa. Karena orientasi yang saya pikirin terus ketika saya slip adalah salib Kristus, bukan kesalahan saya. Lama-lama saya gak mau buat dosa, makanya kasih karunia itu membebaskan, bukan tiket buat dosa. Ketika kita ngerti ini dengan baik dan benar, kita merdeka akhirnya. Ketika kita belajar untuk mengutarakan sebuah kata-kata yang tepat, Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakan. Kita bertumbuh akhirnya di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Jadi berarti apa? Saya hari ini hidup taat bukan untuk dilayakan. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakan. Gitu loh. Jadi merdeka. Makanya ketika Maria duduk di kaki Tuhan, itu sebenarnya bukan posisi, maksudnya di konteksnya seringkali dikatakan, oh ini lagi pelayanan, ini nggak pelayanan. Bukan itu. Itu konteksnya isi hati dan pikiran. Yang satu menerima, yang satu sibuk dengan usahanya. Makanya Yesus katakan begini, ngapain sih sibuk-sibuk dengan banyak hal, dengan banyak perkara, udah duduk aja di sini. Kenapa manusia sekarang susah gitu loh kayaknya untuk menerima yang udah dikasih gratis sama Tuhan. Masih mau perlu pakai usahanya sendiri. Gitu loh. Jadi harus dibedain, working out your salvation, itu pembaharuan budi. Sekolah kehidupan terjadi tiap hari. Kita harus merubah karakter kita. Ya, setiap hari diingatkan menjadi serupa seperti Kristus. Itu adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Supaya tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Siapa yang paling suka tersesat dan kehilangan pegangan? Anak kecil. Dan jangan sampai kita menjadi anak kecil secara rohani gitu loh. Gitu aja hidupnya gitu, gak maju-maju di dalam Tuhan, gak ngerti bahwa iya ya Tuhan, saya bilang gini loh. Kalau orang yang pakai akhirnya hidupnya merasa bahwa saya perlu berusaha untuk dapat perkenanan Tuhan, akhirnya dia berdoanya dan setelah dia doa gak dijawab, misalnya dia pikir gak dijawab, doa pasti udah dijawab, dia pasti berpikir gak dijawab, dia akan ngomong gini, dan saya terima nih hal-hal seperti gini Pak, saya udah doa Pak, saya udah puasa, saya udah begini, kok Tuhan gak jawab Pak? Nah, itu kedengarannya apa tuh kalau orang ngomong begitu? Berarti saya datang kepada Tuhan dengan formula. Saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini. Itu orang agamawi namanya. Harusnya pikiran dan hati kita ketika datang kepada Tuhan, harusnya apa? Mau doa 5 menit sama setengah jam, yang penting isi hatinya. Bukan jamnya, bukan lamanya, bukan tata ibadahnya, bukan cara, bukan. Kita datang kepada Tuhan, pikiran dan hati itu menerima dari Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, bahwa kesembuhan Tuhan sudah berikan ribuan tahun yang lalu. Waktu saya sakit, terbaring sakit, divonis mati 3 bulan. Saya bilang Tuhan, di hari pertama saya bilang, Tuhan aku butuh kesembuhan. Aku butuh membesarkan kedua anakku, aku mau pulang ke rumah bukan di dalam kantong jenazah Tuhan. Aku mau pulang sehat dan kesehatan aku sempurna, komplit dan permanen Tuhan. Itu doa saya di awal. Besoknya saya ngucap syukur, Tuhan terima kasih ya. Kesembuhan kau sudah sediakan ribuan tahun yang lalu. Makin buruk kondisi saya ngucap syukur lagi, Tuhan terima kasih ya, aku sudah terima kesembuhan. Makin buruk lagi kondisinya, Tuhan terima kasih, Engkau katakan bahwa saya ranting, kau pokok anggur, dan ranting melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur kan gak punya kanker, berarti aku gak punya kanker. Kan melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya kan memberikan nutrisi kepada ranting-rantingnya. Berarti aku diberikan nutrisi kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Itu doa tiap hari tuh. Jadi akhirnya apa? Imannya bertumbuh di dalam kasih karunia. Pengertian yang benar akan menghasilkan ucapan doa yang benar. Ucapan doa yang benar menghasilkan iman yang kokoh. Kalau tiap hari masih Tuhan, aku banyak salahnya di Tuhan, aduh kayaknya ini sakit dari Tuhan nih. Akhirnya begitu, hidupnya tertuduh terus. Tuhan tidak pernah menuduh, Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak menghukum. There is no condemnation. Roma 8 ayat 1. Ayo dong, hargai kasih karunia Dia di kayu salib, udah selesai. Bukannya berarti kita hidup sembarangan, bukan. Saya lakukan itu ya, saya praktekkan itu kepada kedua anak saya loh. Jadi saya gak pernah ngajarin mereka waktu mereka masih kecil, kalau mereka bandel-bandel, saya gak pernah begini-begini, gak pernah. Ini hukum Taurat nih, anak siapa kamu? Anaknya bilang, lah gue anak lo nanya gimana sih? Saya gak begini-begini, saya rangkul kalau mereka berbuat salah. Dek, Dedi bisa buat apa dek? Kak, Dedi bisa buat apa? Supaya kamu gak lakukan itu lagi. Langsung di momen itu mereka langsung merasa bahwa oh iya, ayah saya tidak berseberangan sama saya. Ayah saya di pihak saya. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Di saat itu mereka akhirnya nangis. Merasakan apa? Kasih bapaknya. Betul? Nah, itu tuh.
Nah, setelah mereka merasakan kasih Bapaknya, akhirnya yang terjadi adalah mereka ketika saya tidak ada di rumah, ketika istri saya tidak ada di rumah, mereka tidak berbuat nakal bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena mereka hormat sama saya. Makanya takut sama Tuhan adalah hormat, bukan ketakutan sama Tuhan. Paham ya? Saya tadi kesini, lagi pas masuk parkiran, saya harus selesaikan telepon sama anak saya. Anak saya masih di Amerika, dia baru lulus, dia baru mulai pekerjaan dia. Dia baru ngasih tahu tadi sama saya, Dad, hari Minggu saya diminta lagi. Dia sudah berkali-kali diminta khotbah di depan anak-anak youth. Dia bergereja di Hillsong, Los Angeles. Dan dia diminta untuk berkhotbah. Tadi dia nanya lagi sama saya, Dad, aku mau khotbahin ini. Gimana nih Dad, konteksnya gini. Ada tambahan lagi nggak Dad? Gitu. Lagi ngobrol, saya bilang, sorry Kak, dia udah nyampe di gereja, I have to hang up. Sorry ya, nanti sambung lagi ya, oke. Kenapa? Karena dari kecil bertumbuh di dalam kasih karunia. Dia waktu masih kecil, anak saya yang pertama nih, Raina. Oh paling gampang hilang di mall. Karena anak kecil kan, hilang, tersesat. Kalau dia lepasin pegangannya karena itu anak aktifnya luar biasa, terhilang di mall. Tapi saya ke situ udah rada-rada tenang, karena setiap kali dia hilang selalu saya dapat panggilan dari meja informasi. Bapak Billy ditunggu anaknya di meja informasi. Setiap kali saya datang dia lagi duduk kakinya begini-begini. Dedi, saya gak bisa marah. Kamu kemana sih Kak? Jangan gitu dong Kak. Udahlah tenang aja, kan udah ketemu. Katanya gitu. Satu hari dia hilang di mall, tersesat, gak tahu kemana. Mall itu gak punya meja informasi. Saya deg-degan juga dong, aduh gak ada meja informasi, cuma ada papan besar direktorinya gitu. Akhirnya tiba-tiba kami dapat telepon dari dia. Dad, kamu di mana sih? Aku udah di rumah. Lah, gimana caranya? Naik taksi pulang. Kita marah dong, dia bilang, udah dong, please jangan marah-marah, kan aku udah di rumah, udah aman, tenang deh. Gitu. Itu anak saya tuh. Berani dan kayak begitu modelnya. Anak kecil tersesat, anak kecil kehilangan pegangan. Jangan sampai kita kehilangan pegangan. Akhirnya apa? Hal-hal yang merupakan kebenaran jadi kebodohan bagi kita. Ya, kita baca dulu ya, Amsal 20 ayat yang kelima, coba lihat. Amsal 20 ayat yang kelima. Ini ayat dalamnya luar biasa sebenarnya, dan ayat ini penuh dengan sebuah pewahyuan yang luar biasa. Ya. Ayat Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini, rancangan di dalam hati manusia. Rancangan itu bahasa aslinya etsah, artinya adalah firman yang pernah kita dengar atau kita baca. Itu rancangan. Di hati manusia seperti air yang dalam. Orang yang pandai ya tahu menimbanya. Menimba artinya dalah, mengambil dari kedalaman dibawa ke permukaan. Itu orang yang tahu menimba. Nah, orang yang pandai di ayat ini, itu bahasa aslinya adalah tabun. Tabun artinya orang yang cakap berargumentasi. Bingung dong pas baca ini pertama kali, orang cakap berargumentasi sama siapa? Ternyata ayat ini penulis dari Amsal sedang mengajarkan kita, orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Ini maksudnya ini. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri sendiri. Bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Dia hanya bisa mengaum-ngaum, membohongi, ya, mencobai, mematahkan semangat, ya. Dan yang dia lakukan selanjutnya adalah menuduh manusia. Itu 4 hal yang dia lakukan. Tiap hari nggak pernah ada capeknya, nggak pernah ada tanggal merah dia. Tiap hari itu mematahkan semangat, mencobai, kemudian menuduh, kemudian akhirnya juga dia akhirnya membuat kita selalu salah mengerti, membohongi. Itu selalu begitu. Tiap hari itu, 4 hal itu dia katakan. Makanya dikatakan dia seperti singa, berusaha menakut-nakuti kita, bukan singa. Dan mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Semua yang hadir di tempat ini. Tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Ya. Nah, itu yang dilakukan tiap hari. Nah, orang yang pandai itu orang yang tabun, cakap berargumentasi sama diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Tahun 98 saya ini lahir baru. Tahun 98, terima Yesus sebagai juru selamat. Saya besar di dalam keluarga yang orang Jakarta bilangnya Kristen banget gitu ya. Tahun 67 keluarga kami membangun sebuah yayasan namanya Yayasan Immanuel. Toko bukunya ada di Jalan Proklamasi. Kami ada toko buku, ada penerbitan, ada sekolah dan segala macam. Papa saya almarhum salah satu pendiri Gideon Indonesia.
membagikan Alkitab kemana-mana. Jadi saya itu tumbuh di dalam keluarga seperti begitu. Yang udah melayani Tuhan kemana-mana. Oral Roberts tahun 60-an, pendeta besar di Amerika, datang ke sini yang ngurusin bapak saya. KKR di Gelora Senayan tuh namanya waktu itu, masih belum GBK ya. Di situ, saya dikirim ke sekolahnya dia bahkan di tahun 86. Saya belum bertobat, saya mengeluarkan diri dari sekolah yang sangat bagus itu, Oral Roberts University namanya. Saya bilang, apa-apaan nih sekolah, tiap minggu disuruh ibadah, kalau nggak ibadah didenda $50. Saya berontak, saya nggak suka dan saya keluar dari situ. Saya bahkan telepon ke rumah, saya bilang gini, kalau nggak mau kirim uang sekolah nggak apa-apa, saya akan kerja, saya akan sekolah sendiri, cari sekolah yang saya mau. Berontak pokoknya. Singkat cerita, tahun 98 saya bertobat. Waktu saya terima Tuhan sebagai juru selamat saya, lahir baru apanya? Tubuh, jiwa, atau rohnya? Rohnya. Tubuhnya tetap sama, jiwanya in progress, under construction. Pembaharuan budi itu tiap hari. Working out your salvation. Mengerjakan keselamatan tiap hari. Nah, waktu lahir baru, yang lahir baru kan rohnya. Waktu rohnya lahir baru, berarti rohnya masih baru lahir. Dibandingkan sama jiwa saya, yang isinya pikiran, kehendak, emosi, perasaan, yang ada di dalam jiwa itu, usia di jiwa saya udah lebih lama daripada rohnya. Dan jiwa saya itu udah penuh sama sampah. Waktu lahir baru, karena rohnya baru lahir, rohnya masih bayi, tugas saya adalah memberi makan rohnya. Supaya rohnya bertumbuh makin dewasa, makin kuat, dan ujungnya akhirnya hidup saya dipimpin sama roh, bukan sama jiwa. Gitu loh. Cara kasih makan rohnya gimana? Intim sama Tuhan tiap hari. Makanya saya selalu katakan baca firman, dengar firman, berdoa, menabur kebenaran. Itu udah harusnya jadi gaya hidup, bukan keharusan. Kalau levelnya keharusan itu faktor eksternal. Orang yang disuruh harus-harus itu anak kecil. Capek, lupa, berontak hasilnya. Udah gosok gigi enggak? Lupa. Udah makan dong, ayo kamu udah waktunya makan, enggak ntar aja gitu, berontak. Kamu udah belajar nggak? Capek belajar terus, capek, lupa, berontak. Sekarang masih ada nggak yang diteleponin mamanya? Udah gosok gigi nggak hari ini kamu sayang? Nggak ada kan, udah pada besar semua. Jadi sekarang gosok gigi, makan, dan lain sebagainya itu merupakan gaya hidup. Levelnya harus masuk ke situ. Bukan level keharusan. Kalau level keharusan itu faktor eksternal. Kalau level gaya hidup nagih dari dalam. Duh saya belum doa nih, aduh saya belum gini nih. Nagih dari dalam. Gak mungkin Bapak Ibu datang kepada saya bilang gini, Pak bagi makan Pak, saya udah seminggu gak makan. Wah puasa ya? Enggak Pak, lupa. Saya baru inget loh, terakhir makan tuh habis ibadah minggu lalu Pak. Selama seminggu saya sibuk banget, saya lupa makan loh Pak. Sama-sama seminggu, iya. Saya baru inget ya Pak, lapar banget hari ini Pak. Udah seminggu loh Pak, gak mungkin. Karena tiap hari kita nagih makan. Karena udah jadi lifestyle, gaya hidup. Kenapa doa gak kayak gitu? Kenapa baca firman gak kayak gitu? Berarti masih level keharusan. Gitu loh. Jadi ketika itu kita lakukan dengan baik dan benar setiap hari, tekun melakukan itu, kita lagi kasih makan rohnya. Supaya rohnya bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat, dan akhirnya roh memimpin hidup. Itu namanya hidup dipimpin sama roh. Kita dengan sembarangan bilang, saya mau hidup dipimpin sama roh, haleluya, dan lain sebagainya. Tapi gak pernah dikasih makan rohnya. Kalau bangun pagi tangan kita gini, bukan cari suami atau istri, cari HP. Udah gitu kita buka HP, kita lihat sosial media lagi. Kita lihat, udah postingan gue 2 hari lalu yang like kenapa cuma sampai 1 ya. Gak penting banget kan. 3 tahun lalu Tuhan ngomong sama saya, bilang gini, kamu tuh jangan tukar-tukar jemaat, suruh baca-baca renungan. Sekarang tulis renungan harian. Saya bilang enak aja tulis renungan harian. Kalau renungan sebulan sekali oke lah. Masa setiap hari Tuhan? Terus Tuhan bilang gini, di Roh Kudus ngomong gini, saya kalau dapat suara Tuhan biasanya kalau lagi di living room di rumah saya, kalau udah gelap, udah malam, semua udah pada tidur, saya ngambil air gitu ya, saya suka ger-ger juga sih, ngambil air gitu udah malam, di kulkas udah gelap rumah kan, pas mau masuk kamar tuh biasanya di momen-momen itu Tuhan suka bicara tau gak? Jadi saya kalau ambil air tuh suka ger-ger sendiri, kok gak ngomong hari ini Tuhan? Itu banyak banget dapat pewahyuan di situ tuh, dapat firman di situ kalau udah malam. 1 hari dia bilang, tulis renungan harian. Saya, tiap hari loh berarti Tuhan. Iya tulis. Susah kan Tuhan? Kan suara saya. Ya oke suaranya Tuhan, tapi kan saya yang nulis.
Tiap hari, iya. Pertama bergumul nggak mau, akhirnya ya udahlah nyerah. Saya kasih tahu istri saya disuruh Tuhan tulis renungan harian. Wih bagus tuh, bagus, kamu harus tulis buat jemaat. Tapi ntar kamu editornya enak aja. Semua dikasih tugas nggak mau. Saya udah tulis dari 3 tahun lalu, sekarang udah 1000 lebih renungan harian. Yang paling berat tuh hari-hari Minggu seperti begini. Ini saya pelayanan sampai pulang sampai malam, nanti sampai rumah kira-kira jam 8, jam setengah 9 nanti malam nih. Dan sepanjang hari ini saya nggak punya kesempatan untuk nulis karena padat waktunya. Nanti udah sampai rumah, capek pasti kan. Capek itu berasa ntar malam. Pagi begini semangat banget nih, ntar malam capek nih. Capek, udah pengen tidur, habis mandi, habis makan, udah ngantuk, harus tulis renungan harian. Karena sebelum tidur udah harus diposting. Besok pagi jam 6 udah harus ada di YouTube saya, keluar jam 6 pagi, tung. Nggak bisa tulis besok pagi. Kadang-kadang sampai begini-begini saya. Sampai istri saya, udah kamu jangan sambil di tempat tidur nulisnya, kamu duduk di sana gitu. Berat loh. Tapi komitmen. Supaya apa? Supaya paling tidak saya membanjiri sosial media dengan firman Tuhan. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang tadinya mereka ada di Jember. Kalau Bapak Ibu pernah lihat curhatan Alkitab, itu anak-anak muda yang tiba-tiba dengan gesitnya gitu ya, ngambilin khotbah dan dimasukin semenit-semenit gitu loh. Dan yang terjadi hal-hal yang luar biasa kesaksiannya. Orang yang mau selingkuh di stasiun MRT nggak jadi gara-gara nonton khotbah semenit. Pulang nangis. Orang mau bunuh diri nonton khotbah semenit nggak jadi bunuh diri. Tadinya mau DM temennya katanya mau kasih pesan-pesan terakhir. Nonton khotbah semenit muncul tung. Nggak jadi bunuh diri bertobat. Orang mau bunuh diri nggak bisa nonton khotbah 40 menit. Udah keburu loncat lah. Lama amat sih nih khotbah. Baru shalom depan. Loncat ya. Mati lah udah metong dia. Nonton semenit-semenit. Nah, banjiri sosial media dengan itu. Paling tidak di forward deh. Jangan di forward yang hoax gitu loh. Nah akhirnya apa? Orang bertumbuh akhirnya. Dan akhirnya kita menjadi orang yang cakep berargumentasi sama diri sendiri. Nah sekarang gini masalahnya. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam kasih karunia, kita nggak mengerti firman kebenaran, akhirnya firman Tuhan jadi kebodohan bagi kita. Jadi kebodohan, coba lihat ya. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 14, coba lihat. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena apa yang berasal dari roh Allah, ya, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena apa yang diterima dari roh Allah itu menjadi sesuatu kebodohan bagi dia. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu, kebenaran itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah loh, jangan baca ayat ini berkata bahwa ini buat orang dunia. Kan orang duniawi, enak aja. Kita punya sisi duniawi juga di dalam jiwa kita yang masih bersentuhan sama dunia. Ya, jadi gini. Ini yang terjadi. Ini contoh aja ya. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi hamba, ya. Tapi paradoks, Alkitab mengatakan juga kita menjadi orang-orang yang merupakan imamat rajani, hamba tapi rajani. Bingung dong apa maksudnya? Jadi gini, hatinya hamba, perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau hatinya rajani, perilakunya hamba, itu sombong dan munafik. Pas disakiti sama orang gini, oh iya nggak apa-apa, iya, pas balik badan dasar botak lo, nyebelin banget lo gitu. Kita ngumpat orang gitu di dalam hati karena hatinya rajani, hatinya sombong gitu loh. Luarnya belaga jadi hamba. Itu jadi munafik, ya. Tetapi ketika hatinya hamba, perilakunya rajani, wah itu luar biasa. Berarti apa? Kalau ada orang nyebelin sama kita dan orang pernah berbuat salah sama kita nggak boleh kasih orang itu silent treatment. Nggak boleh mendiamkan orang itu. Yesus begitu nggak? Enggak. Nah, kalau di dalam nilai dunia, itu bodoh kita. Dan kalau kita mikir pakai nilai dunia, itu menjadi sesuatu kebodohan. Enak aja, masa gue negor duluan, orang dia yang salah juga gitu. Jadi kebodohan tuh. Orang Kristen pun banyak yang ngomong gitu. Bro, udah lo tegur duluan dong, enak aja, dia yang salah, enak aja lo. Biar dia belajar. Wah, kebodohan. Suami istri yang sedang bertengkar waktu musim pandemi, ketika kami konseling dan kami katakan bahwa Pak, Bu, ayo minta maaf duluan, enak aja, kan dia yang salah Pak. Nanti keenakan dong.
Bu, Pak, firman Tuhan mengajarkan kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Sama seperti Kristus mengasihi bapak atau ibu, bukan sama seperti pasanganmu mengasihimu, bukan. Jadi apapun yang dia lakukan harus tetap mengasihi. Karena susah. Kan jadi kebodohan akhirnya. Gitu loh. Nah bayangin nih, kita ketemu di mall ya. Ntar keluar dari ibadah misalnya. Ketemu sama orang pernah berbuat salah sama kita. Aduh gue baru dengar firman nih, harus tegur nih. Udah dari jauh udah kelihatan, aduh tuh dia tuh orang itu. Kita berargumentasi di dalam diri sendiri. Kita menjadi orang yang tabun, orang yang pandai. Kita mau jadi orang yang pandai. Kita berargumentasi di dalam diri sendiri. Tegur gak ya, tegur gak ya? Rohnya mengatakan tegur. Karena kamu sudah diberikan kasih Kristus ketika kamu bertobat. Semua atribut dan nilai sorgawi sudah diberikan ke dalam hidupmu. Semuanya, 2 Korintus 3 ayat 3. Termasuk kasih. Jadi kurang tepat kalau kita berdoa begini. Tuhan berikan aku kasih-Mu, udah dikasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu adalah yang pertama disebutnya apa? Sabar, murah hati dan seterusnya. Kasih adalah keputusan bukan perasaan. Kasih itu sabar, lawannya sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Oh gampang mau tidak sabar, ngantri aja di Indomaret. Pasti gak sabar. Duh lama amat sih nih gitu. Ngantri di lift, duh lama banget sih gitu. Itu perasaan soalnya. Untuk counter attack, untuk melawan itu, saya mengambil keputusan untuk sabar. Love is a decision. Karena kasih diletakkan di dalam roh, bukan di dalam jiwa. Kalau diletakkan di dalam jiwa jadi perasaan. Kenapa diletakkan di dalam roh? Karena Allah berhubungan dengan manusia lewat alam rohnya, manusia rohnya kepada kita. Jadi tugas kita adalah memindahkan apa yang sudah diletakkan di dalam roh, pindah menguasai jiwa. Gimana rohnya bisa berkuasa atas jiwa kalau rohnya gak bertumbuh? Kalau rohnya masih kerdil, rohnya masih anak kecil, masih gak dikasih makan, padahal udah dikasih kasihnya di situ. Kasihnya gak bisa berkuasa atas perasaan. Makanya ya, kasih sama jatuh cinta beda. Siapa yang pernah jatuh cinta? Sama-sama angkat tangan, 1, 2, 3. Tuhan ampuni yang angkat tangan Tuhan, pembohong semua. Nggak normal banget. Nggak mungkin nggak jatuh cinta. Kita bisa jatuh cinta jarak jauh sama orang kita nggak kenal juga kita bisa jatuh cinta. Aduh cantik banget sih ya, dari jauh kan bisa gitu. Aduh ganteng banget ya, udah botak, mengkilat kepalanya gitu kan. Bisa juga gitu. Istri saya bilang gini, kamu minta maaf sama jemaat tuh kalau berdiri di atas mimbar suka ada pantulan cahaya di kepala. Silo tau nggak jemaat, pakai bedak makanya. Maaf ya kalau ada pantulan. Anggap aja urapan Tuhan. Jadi ketika kita jadi orang yang mau jadi orang yang pandai, kita kan berargumentasi nih sama diri sendiri nih. Berargumentasi nih. Tegur gak ya? Tegur. Aduh, tadi firman Tuhan bilang harus tegur. Akhirnya kita memaksa gitu diri kita untuk tegur. Bro, gitu. Di dalam hati nih ya, ntar kalau dia buang muka gimana? Bro, gitu. Beneran dia buang mukanya maksimal lagi, bukan buang muka yang belaga-belaga nunduk-nunduk ke bawah, enggak, buang mukanya maksimal. Kita kan langsung ngapain di dalam hati? Tuh kan, tahu gitu gue gak ketegur. Kita lagi berargumentasi sama diri sendiri. Kita lagi melakukan kebenaran. Kita lagi mau menjadi orang yang pandai, kita mau menjadi orang yang betul-betul hidupnya bertumbuh di dalam kasih karunia, susah. Justru momen-momen kayak begitu merupakan kesempatan emas bagi kita, tau gak? Makanya ya, kerang ketika pasir masuk tuh kesempatan bagi dia untuk apa? Jadikan mutiara. Jadi kalau ada pasir-pasir kerikil-kerikil masuk ke dalam hidup kita, jangan diubah jadi lumpur, jangan diubah jadi sesuatu yang tambah keruh. Itu kesempatan mutiara Tuhan. Dimana ini kesempatan aku belajar tekun supaya karakterku menjadi karakter yang tahan uji. Supaya karakterku menjadi karakter mutiara Tuhan. Momen-momen seperti begitu yang membuat kita kadang-kadang nangis karena berat dan gak enak rasanya. Tapi di hari itu kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Walaupun dia buang muka. Ujian berikutnya yang paling berat apa? Setelah dia buang muka, kita ketemu di Starbucks sama temen yang kenal juga sama dia. Pengen ngapain coba? Ayo. Pengen ngucap di ujung mulut. Ucapannya biasanya apa tuh? Lu tahu nggak?
Itu udah gosip langsung. Lu tahu nggak? Apa? Gue ketemu tuh sama dia tuh. Serius loh? Ih barusan. Lu tuh gue tegur cuy. Gue dicuekin sama dia. Serius loh? Iya. Oh langsung tuh nyamber tuh api sama api. Pantesan usahanya bangkrut, Tuhan gak berkenan sama dia. Bener bos, bener bos. Wah kita merasa divalidasi langsung. Kita rasa seneng banget karena dia juga gak suka sama teman itu. Ujian berikutnya, ketika ketemu sama teman yang kenal juga sama dia, udah di ujung mulut pengen ngucap, kita tutup mulut, apa kabar lo? Baik, kita ngomong yang lain. Hari itu kita menjadi orang yang tabun, kita orang yang cakap berargumentasi sama diri sendiri. Kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya ya, kondisi-kondisi sulit seperti begitu, itu adalah kesempatan, bukan Tuhan jahat. Tuhan, aku mau memiliki kasih-Mu Tuhan, dikasih momen-momen kayak begitu sama Tuhan. Nih praktek ya, itu dong. Makanya sesuatu yang kita tidak pahami menjadi kebodohan. Saya nggak paham dunia lukisan. Itu sebabnya lukisan yang harganya 1 M, bagi saya kebodohan. Apalagi lukisan itu dijual sama orang, yang ada yang beli. Teman saya bilang, itu lukisan 1 M. 1 M? Itu kayak cat tumpah ya. Kayak gue tumpahin cat juga gue bisa tuh buat lukisan gitu. Enak aja Bill, itu dalam artinya lu lihat lebih dalam. Saya lihat lebih dalam makin pusing. Gue kagak ngerti. Bagi saya kebodohan ketika lukisan itu dijual dan ada yang beli 1 M. Kebodohan karena saya nggak paham dunia lukisan. Sama aja kalau misalnya sekarang saya bilang sama Bapak Ibu tentang hobi saya. Yang Bapak Ibu mungkin nggak suka dan nggak ngerti misalnya. Akan jadi kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang. Saya punya 350 pesawat terbang. Mainan, jangan kaget. Kaya juga tuh teman-teman, kalah Garuda, banyak banget. Saya suka dunia aviasi. Saya kolektor diecast skala 1400 segini-segini. Teman pilot saya banyak. Teman pilot saya satu lagi, salah satu namanya Captain Edward Lembong tuh yang YouTube-nya rame. Ya, dia suka nge-posting vlogging di kokpitnya dia. Dia punya flight simulator, itu teman baik saya. Saya pernah diajak ke flight simulator dia belajar lagi nerbangin. Saya udah belajar berkali-kali. Saya punya sertifikat dari Boeing. Jadi kalau pesawat tiba-tiba darurat, ya ngerti dikit-dikit lah gitu. Saya bisa bantuin lah, misalnya perut, gue sakit perut nih gantiin dong gitu. Bisa lah dikit-dikit gitu. Asal lu di belakang gue ya gitu ya. Jangan kemana-mana. Bisa lah, ngerti lah panel-panelnya gitu loh. Karena saya suka banget. Sampai saya pernah datang ke pabriknya Boeing. Sampai saya minta tur ke dalamnya, dikasih masuk. Di Seattle sampai liatin ke dalam, gak boleh pakai HP cuman. Saking sukanya. Tuh. Nah saya bisa berkisah nih tentang dunia aviasi sama Bapak Ibu. Saya waktu ngumpulin diecast skala 1400 segini-segini, itu detail banget. Pertama istri saya marah-marah. Ngapain sih tiap bulan beli-beli gituan? Kalau ngomong sama istri harus pakai taktik. Sayang, ini investasi. Langsung matanya begini, investasi? Iya, ini boxnya gak boleh dibuang sayang, ini cuma dicetak 100. Bulan depan kamu masukin Tokopedia harganya 2 kali lipat. Oh gitu, oke gak apa-apa silakan. Saya bisa kasih tahu dunia aviasi. Di Jakarta nomor polisi dimulai sama apa platnya? B ya, Bogor apa? F, Bandung D, hafal ya. Pesawat terbang juga ada nomor polisinya. Kalau berikutnya naik pesawat, pas masuk ke Garbarata tuh, lihat bagian belakang buntutnya, ada tulisan PK, betul nggak? PK sekian ya. PK itu bukan persembahan kasih. PK itu artinya pesawat itu berasal dari Indonesia. Nah, baru tahu ya. Kalau ada pesawat depannya N, itu bukan dari Malang. Itu pesawat berasal dari Amerika. Nah, itu banyak tuh di Halim. Pesawat-pesawat charteran biasanya. N depannya. Gitu. Makanya saya kalau misalnya kayak gini, contoh gini, ini ada lagi nih. Bapak Ibu mau tahu nih usia pesawatnya berapa lama gitu. Ada caranya. Itu yang nomor registrasi di belakang itu PK sekian-sekian. Kalau mau masuk di Garbarata lagi ngantri nih, buka airfleets.net. Nah, airfleets, F-L-E-E-T-S.net. Masukin tuh nomor itu di situ, masukin klik, ketahuan langsung umur pesawatnya berapa. Dia dibuat tahun berapa, misalnya sebelumnya dipakai sama maskapai, apa ketahuan semuanya. Cuman nih jeleknya bagi orang-orang kayak saya jadi, ya ampun 20 tahun nih pesawat, ya lama amat. Jadi ngeri sendiri gitu kan. Bagi yang nggak tahu ya lebih baik gitu. Terus ada lagi caranya, misalnya lagi nunggu teman, kita mau tahu pesawatnya dia ada di mana. Kalau kita di darat biasanya, lo share live location dong, ya kan? Kalau di Google gitu ya, biar gue tahu lo ada di mana.
Di pesawat juga bisa. Kemarin 2 bulan lalu istri saya dari Kanada pulang. Sebelum dia mendarat saya udah tahu pakai apa? Flight radar. Wah, ada aplikasinya. Saya bisa tahu tuh titik merahnya pesawatnya, mau turun, elevasinya berapa, pas udah mendarat, saya udah tahu. Terus dia buka dong HP-nya kan, sayang aku udah tiba. Saya balasin, aku juga udah tahu. Nah. Karena saya tahu pas dia mendarat, udah mendarat, aman, dapat notifikasi. Tuh, saya bisa berkisah nih, saya bisa lama nih ngomong kayak begini nih soal pesawat. Karena suka banget. Bagi yang gak suka kebodohan, apaan sih, ngapain sih ngumpulin pesawat gitu. Bentar lagi saya peresmian airport, mainan, jangan kaget ya, ntar kita tumpengan. Saya lagi buat airportnya tuh, seru deh pokoknya. Saya kalau ngomongin pesawat, berapi-api. Sampai-sampai kalau di Terminal 3 gitu ya, kalau ada delay, yang penting ada kopi. Saya duduknya di situ ngeliatin pesawat turun naik, bagi saya terapi. Bagi orang lu gila. Gue demen banget bro lihat pesawat. Oke, saya tutup sama ini ya. Saya nggak mau, saya berdiri di depan sini, mentang-mentang berdiri di depan sini, wah Pak Billy udah paling bertumbuh, udah paling dewasa, enggak. Saya juga belajar, tiap hari kita belajar. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya nggak mau firman itu menjadi kebodohan bagi saya. Saya nggak mau Tuhan kalau masih ada sampah dalam jiwa saya. Saya mau bertumbuh terus tiap hari. Tahun 2021, 2 tahun lalu, anak-anak masih sekolah online. Anak saya yang kedua namanya Keaton, dia masih sekolah online. Kedua anak saya ini nggak suka sama pelajaran matematika. Sampai mereka pernah bilang gini, siapa sih yang ciptain matematika? Kurang kerjaan katanya gitu. Ada yang suka ya? Saya sih nggak suka juga ya. Sampai anak saya pernah ngomong gini, kenapa sih kita nggak belajar cuma pertambahan, pengulangan, pembagian, sama perkalian? Udah cukup, yang lainnya kagak kepake katanya gitu. Kepake kali sama yang lain-lain, tujuan yang lain. Saya nggak suka pokoknya. Jadi mereka kalau ujian matematika jeblok selalu angka-angkanya. Hampir selalu begitu. Atau nggak pas-pasan lah, 61, 62. Kan angka itunya 60 kan. Setiap kali mereka misalnya dapat angka di bawah 60, mereka harus ada remedial kan. Diuji ulang gitu ya. Nah biasanya setelah belajar lagi mereka bisa tuh dapat angka jadi 63, 70, oke lah gitu. Jadi saya selalu tenang kalau anak saya bilang, Dad aku harus remedial, ya udahlah kamu belajarlah gitu. Kan dia selalu tanggung jawab belajar. Benar, waktu lagi musim pandemi, ujian online, dia bilang sama saya, Dad tadi aku dapat 57. Ya, remedialnya kapan? Hari Senin. Ya udah belajar ya Dek gitu. Ya, oke Dad. Dia selalu oke kok kalau dia belajar lagi. Hari Senin, malam-malam mesbah keluarga di kamar, dia masuk kamar saya. Jam 9 malam, mukanya murung. Dek, kenapa Dek? Udah dapat hasil ujiannya nggak? Remedialnya? Udah Dad. Gimana? 67, 70, 43 Dad. Lah 43 Dek. Dari 57 jadi turun 43 kok bisa? Susah banget Dad. Algebra, aduh ampun tuh pelajaran. Aku udah berusaha, aku udah nanya sama gurunya, keluarnya beda itunya soalnya. Aduh kesal banget deh. Aku udah berusaha loh Dad. Saya nggak mau kasih dia tekanan. Saya bilang ya udahlah, you did your best, kamu udah kasih yang terbaik, kamu ngapain lagi gitu loh. Tiba-tiba dia bercerita aja nih sama saya tentang proses ujiannya. Dia ngomong gini, enak juga ya pas lagi musim-musim pandemi kayak begini. Kenapa? Kalau pas lagi ujian tadi online, tadi gurunya tuh tiba-tiba ada meeting katanya gitu. Jadi Zoom-nya dimatiin. Waktu Zoom-nya dimatiin, aku bisa keluar kamar, ambil cemilan, ambil minuman. Jadi sambil ujian, sambil nyemil. Kalau di kelas yang biasa kan nggak bisa, Dad, dia bilang gitu. Oh iya sih, iya. Tapi pikiran saya berbeda langsung sama dia. Gurunya matiin Zoom. Kamu kenapa nggak buka buku, Dek? Iya dong. Saya pengen nolongin anak saya. Kamu kenapa nggak buka buku? Nggak boleh dong, kan ujian. Boleh Dek. Siapa bilang nggak boleh? Emang waktu gurunya sebelum matiin Zoom dia bilang, enggak, ya itu berarti kode Dek. Kamu boleh buka buku. Kamu jangan naif Dek kalau hidup. Please deh. Kenapa saya ngomong gitu? Kenapa tuh naluri pertama yang keluar? Karena saya dulu tukang nyontek di sekolah. Saya jagoan nyontek. Dulu masih tahun 80-an serba manual, nulis rumus depan di belakangnya seragam temen gitu. Wah gitu. Jadi nyonteknya gampang di sepatu gitu kan. Jadi itu naluri pertama, kapan nggak buka buku? Gak boleh Dad, itu lagi ujian. Saya nggak puas. Tunggu. Sebelum gurunya matiin Zoom, emang dia bilang sama anak-anak, Miss mau matiin Zoom, Miss mau meeting. Anak-anak jujur loh, nggak boleh buka buku ya. Emang Missnya ngomong gitu? Enggak, itu berarti kode keras Dek.
Lain kali kalau kejadian kayak gini panggil Dedi yang bukain bukunya deh. Rugi tau enggak? Kamu kalau buka buku dapat 80. Rugi. Gak boleh. Tetap bersikeras. Saya gak puas. Minggu depannya pengambilan raport online. Sama miss yang itu. Saya bilang sama istri saya aja yang ngambil. Saya mau tanya. Miss, minggu lalu pas lagi remedial, miss kan matiin Zoom ya katanya ya. Iya Pak. Itu berarti kan anak-anak sah-sah aja ya kalau mereka buka buku ya miss. Oh ya gak boleh dong Pak, namanya juga ujian. Masih gak puas. Gini miss, katanya anak saya waktu miss matiin Zoom, miss tuh gak kasih tahu ke anak-anak bahwa mereka gak boleh buka buku. Berarti kalau sampai mereka buka buku karena miss gak kasih tahu, berarti sah-sah saja kan miss? Oh enggak gitu Pak, dan saya gak perlu kasih tahu karena ini kan sekolah Kristen Pak. Dan anak-anak udah ngerti integritas, mereka selalu devotion tiap pagi, mereka udah ngerti firman Tuhan. Saya nggak perlu untuk kasih tahu lagi. Mereka saya anggap sudah mengerti dan sudah dewasa Pak. Kelar gue. Terus ditanya gini, emangnya ada apa sih Pak? Oh nggak apa-apa miss, nggak ada apa-apa. Udah mulai malu nih. Lebih malu lagi ketika dia ngomong gini, Pak kapan khotbah di sini? Makin malu, makin malu. Malam hari sebelum kita tidur, saya peluk anak saya. Saya bilang gini, Keaton, Daddy minta maaf ya. I'm so sorry for what happened. Aku minta maaf. Itu ya lagi minta maaf gitu, kesel deh. Karena tiba-tiba Tuhan kirim istri saya lagi jalan-jalan di belakang saya. Nyebelin tau gak kalau dia udah lewat-lewat gitu. Lewat tiba-tiba, saya lagi minta maaf dia lewat lagi. Hamba Tuhan ngajarin anak bohong. Sambil lewat-lewat gitu. Hamba Tuhan ngajarin anak nyontek, gimana sih gitu. Ya elah Tuhan. Kenapa dia mesti lewat-lewat gitu. Saya gak pernah lupa ya, anak saya ngomong gini sama saya. Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Saya ketampar-tampar tuh hari itu. Dan tiba-tiba ada suara gini, Bill, walaupun kamu udah pelayanan segala macam, itu tuh sampah yang masih ada dalam hidupmu. Hari ini kamu belajar sama anakmu yang lebih dewasa di dalam aspek kehidupan itu. Lewat lagi istri saya. Rasain loh. Duh, saya gak rasa tertuduh tuh. Saya rasa kasih karunia Tuhan yang luar biasa mengasihi saya. Itu sebabnya bertumbuhlah di dalam kasih karunia supaya kita tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Dan supaya semua firman kebenaran yang bertentangan dengan nilai dunia bukan kebodohan. Kita dimampukan jadi orang-orang yang pandai berargumentasi sama diri sendiri karena diberikan kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran. Aku percaya Tuhan bahwa firman kebenaran akan selalu menjadi pusat poros kehidupan kami dan kami bertumbuh di dalamnya. Tuhan aku percaya bahwa jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami Tuhan dan mereka penuh dengan kesaksian karena kehidupan mereka betul-betul dipimpin sama roh Tuhan. Dan bahkan roh mereka yang dikasih makan terus Tuhan menguasai kehidupan mereka. Dan firman kebenaran bukan menjadi kebodohan. Bahkan kasih-Mu yang luar biasa dilakukan dan diberitakan lewat tempat ini. Tempat ini menjadi mercusuarnya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Karena ibadah tidak bisa stop. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini, karena kami juga adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasa sukacita dan diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, thank you buat Pastor Billy. Firman Tuhan yang menguatkan kita semua pastinya diberkati lebih dahsyat lagi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita siapkan hati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang membawa kami lebih kuat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan.
korban persembahan. Mari engkau lihat setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Kecil atau besar, berkat Tuhan selalu dilimpahkan. Berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, dan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami terus mengenal Engkau hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan. Kami belajar Tuhan banyak hal dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu cukup buat kami Tuhan. Kami melewati setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati Pak Billy Tuhan di dalam pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, di dalam pelayanan, terus Kau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, menyampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan. Biar setiap jemaat boleh dimenangkan Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih buat keluarganya Tuhan, berkati Tuhan, cukupkan semuanya Tuhan. Kau limpah-limpahkan terus kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini. Diberkatilah GBI Wow Tuhan dengan setiap pengembalaan yang dilayani oleh
Gembala kami Bapak Iwan Wijaya dan Ibu Ola, Tuhan memberkati. Biarlah gereja ini terus bertumbuh dan jiwa-jiwa boleh lebih banyak lagi datang di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan setiap hari Minggu yang ada di tempat ini. Dan juga jemaat Tuhan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan diberkati. Berkati setiap pengerja ya Tuhan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Apapun juga usaha mereka Tuhan juga buat berhasil dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga gereja Tuhan, buat khususnya buat gembala kami, Bapak Insinyur Niko, Tuhan memberkati pelayanan dan semua yang ada Tuhan, dan semua wakil-wakilnya juga Tuhan memberkati gereja. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Hati Tuhan ada di bangsa ini, roh takut akan Tuhan ada di bangsa ini. Diberkatilah bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah atas negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan sebelum kami pulang dan kami rindu terima berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.